menuliskan saya muslim di sini di tengah jalan. Saya muslim, berikan saya pelukan. Maksudnya apa? Aku kilo Islam ora bahaya, ora nyokot, ora nyatek ya mangane. Maka setiap orang itu mendapatkan simpati. Orang lewat dipeluk, oh ya, pelukan kehangatan. Islam enggak bahaya, Islam bukan terorisme, Islam bukan ancaman bagi kebebasan, Islam bukan ancaman bagi masyarakat. Itu lagi-lagi mendapatkan simpati dari orang-orang Perancis, termasuk yang saya ceritakan tadi, bahwa ketika pengungsi-pengungsi dari korban perang ini, orang-orang sipil korban perang ini, mereka tidak mendapatkan tempat suaka ya. Turki menolak, Saudi menolak, negara-negara Arab menolak. Justru yang menerima Jerman. Mereka itu menganggap Islam itu sebenarnya musuh apa teman sih? Pertanyaan kan seperti itu. Jadi dunia ini sekali lagi kabur sudah enggak karu-karuan. Kalau kita mau bilang misalnya dia itu Darul Kufri, Amerika misalnya Darul Kufri, itu sekarang justru pertumbuhan Islamnya pesat dan banyak orang Islam di sana. Dan Bapak Ibu tahu berapa masjid di Amerika? Rabaan aja. Kinten jenengan bayangke pinten masjid di Amerika ini? 100, 200, 3.000 Pak, dan itu terus berkembang. Termasuk bekas gereja, ini cerita ini. Ada bekas gereja tapi jamaahnya sudah habis karena generasi mudanya kakean dugem, nek malam minggu esuk waya kebaktian rodo teler turu akhirnya ra ono sing teko ngono lah kira-kira ya. Sudah ditinggalkan jamaahnya sepi. Nah, oleh yang punya itu dia mau jual tetapi kalau dijadikan tempat ibadah Islam. Enggak boleh untuk yang lain. Jadilah masjid. Baik, saya kembali lagi, ini pertanyaan. Saya hanya menyampaikan pertanyaan. Kalau begitu, apakah misalnya Amerika itu Darul Kufri? Kalau Darul Kufri, kenapa misalnya banyak orang Islam di sana hidup dengan aman, beribadah dengan aman? Apakah dia musuh Islam? Kalau dia musuh Islam, ini contoh misalnya ya, kenapa dia bantu Kuwait, kenapa dia bantu di Yaman, terlepas dari kepentingannya. Kalau dia itu temannya Islam, kenapa dia bantu Israel yang membantai Palestina? Apakah misalnya Inggris itu Darul Kufri? Kalau Darul Kufri, kenapa ada kota Birmingham yang 40% penduduknya muslim sekarang? Kenapa wali kota London waktu itu satu periode sebelumnya itu perempuan muslim? Kenapa Islam berkembang di London kalau memang London itu negara musuh? Apakah dia temannya atau negara Islam? Kalau negara Islam, kenapa Inggris dalam peristiwa terakhir itu misalnya kalau kita ini sengit karo Israel bolo Palestina, termasuk yang mengikuti Amerika kan memveto resolusi PBB di sidang majelis itu mengatakan harus ada gencatan senjata, tapi diveto Amerika dan Inggris termasuk di dalamnya tidak mau, dan Inggris juga termasuk yang punya hak veto. Itu belum lagi nanti Perancis, Kanada, Jerman, termasuk Denmark. Denmark itu luar biasa, juga dia kan banyak pengungsi di sana. Bahkan kadang-kadang ketika saya membaca berita itu pengungsi dari Timur Tengah itu kemudian membuat madrasah tertutup
Ya ini kurang ajar juga pengungsinya ya, harusnya dia gak keluar diopeni wong liya tapi malah musuhi sing ngopeni. Dan itu saya pernah lihat, saya sampai penasaran, saya cari di YouTube, ketemu komunitas seperti itu. Dan kita juga ketemu bagaimana komentar orang-orang Jerman sendiri terhadap baik-baik aja sepanjang tidak ada permusuhan. Jadi apakah mereka musuh? Pertanyaannya itu kan selalu karena kita ukurannya kitab kan. Apakah Inggris termasuk Denmark yang saya katakan itu memang ada politisi yang benar-benar anti-Islam sampai dibilang begini, jangan sampai Denmark ini seperti Swedia, bahasanya ngingoni macan. Maksudnya macan itu para pengungsi itu, mereka kan banyak di Swedia, di Denmark, di Jerman ini kan banyak pengungsi orang Islam. Mereka ini diopeni bukan sekedar untuk manggon terus, enggak, diopeni mangane, diopeni pendidikane, bahkan dikasih di satu tempat khusus. Dan bukan sebentar. Ini sudah berapa tahun? Ada yang sudah 8 tahun, ada yang sudah sekian tahun. Lu mereka itu negara kafir apa negara Darul Kufri apa Darul Islam? Yus mbah nek kita ngukurnya pakai kitab ora tok. Karena mau dibilang Darul Kufri nyatane kok bantu Islam. Dibilang Darul Islam kok nyatane sing akeh wong non muslim, kafir. Bahkan di Denmark itu ada seorang senator yang paling yang sebut saja anti Islamnya luar biasa, menyebut kita tidak ingin ada orang-orang Islam yang akan menjadi musuh dalam selimut kita. Dia tolak. Nah, saya mencoba mengartikan begini, bahwa sebenarnya semua mereka itu yang menerima umat Islam, karena begini Bapak Ibu sekalian, kondisi saat ini bukan orang kafir kemudian hijrah ke negara Islam. Kondisi saat ini ya, yang ada adalah imigran itu yang banyak muslim, baik mereka jadi dokter, jadi pilot seperti tadi di Amerika yang kemudian malah ngebom, kemudian jadi macam-macam di Amerika banyak, di Eropa banyak. Itu yang ada adalah orang Islam hidup di negeri non muslim. Itu yang ada, bukan sebaliknya. Kalau mereka ke negara Islam itu turis. Serius Pak, enggak, bukan imigran. Nah sekarang pertanyaannya tadi, kalau kita ini berbicara tentang kawan lawan, sebenarnya Amerika ki bolo apa musuh? Eropa ki bolo apa musuh? Saya akan memberikan sedikit perspektif. Saya melihat sebenarnya bahwa mereka sebenarnya tidak berbicara lagi soal agama, bukan agama, tapi berbicara tentang rasa nyaman dan aman yang bisa dinikmati oleh sebanyak orang. Itu yang dipikirkan Pak. Saya punya pengalaman misalnya waktu ke Jepang, di Korea, itu kan sholat id itu saya pikir kan kegiatan keagamaan. Karena kegiatan keagamaan mungkin nggak boleh karena Islam di sana kan agama minoritas, sangat minoritas. Nah suatu saat kita kan harus izin kalau mau sholat di lapangan itu. Karena waktu itu saya bilang begini, Pak, kita sholatnya di mana nanti sholat id? Saya bilang kalau sampean tanya saya saran saya adalah sholatnya di lapangan. Lu wong NU kok di lapangan Pak? Iya. Kalau di sini kepengin syiar kita. Di masjid kan rakyat tok wong njero. Nek ning kono ya sholatnya di masjid wong wis syiar. Kalau di sini saya sarankan di lapangan. Nah, kemudian izin ke pihak keamanan Korea. Kata pihak keamanan Korea itu pertama menolak karena alasannya bukan karena nggak boleh ada agama, nggak boleh, bukan.
Kenapa alasannya? Alasannya karena keamanan. Tapi ketika kita kemudian datang lagi setelah dijelaskan macam-macam dengan pertimbangan keamanan diizinkan. Saya bertanya-tanya, kalau anak sekarang gimana? Saya sering anak saya itu bilang, gimana? Ya kamu nanya gitu kan. Kamu nanya. Itu pikiran saya, kok bisa ya seorang Islam sholat dalam bentuk yang massal di tempat terbuka diizinkan. Saya tanya, Pak, wes gampangane ngene lah. Cara jenengan kono kan jelas. Kono itu jelas ukurannya apa? Keamanan. Sepanjang keberadaan ritual agama di tempat umum itu aman, silakan. Pertanyaannya kira-kira kalau jenengan jadi bupati terus ono izin alun-alune arep dinggo kebaktian Natalan. Jenengan dadi wali kotane lho iki. Kira-kira sampean izini ora? Loh, ini pertanyaan harus jujur ya kita. Jadi ini soal kawan dan lawan ini menjadi rumit karena nanti saya ke belakang nanti akan saya lebih ulas begini. Karena kita mencampur adukkan antara politik dan agama. Ini problemnya di sini, Pak. Sehingga tampak rumit. Sekali lagi, kalau misalnya terjadi, kan saya cerita tadi ya, saya sholat Id di Korea itu pemerintahnya kafir, Pak. Dikasih, Pak. Pertanyaannya, nek jenengan jadi bupati terus ada izin dikasih napa mboten? Pak, saya mau izin, Pak, ini acara kebaktian kita pengen di luar, di alun-alun depan kantor jenengan, Pak Bupati, dikasih izin enggak? Ada problem ya di sini nih. Kadang kita begini kan, kaya-kaya iki urusannya kudu menang-menangan. Nek aku izin kudu dikai tapi nek wong liya aja dikai. Saya cerita lagi yang kedua ini. Waktu di Jepang saya mengunjungi sekolah SMA Buddha di Jepang. Kami ada bersepuluh orang mengunjungi sekolah SMA Buddha di Jepang. Lalu kita telepon, kita nanti pas waktu sholat kami mohon disediakan tempat untuk sholat. Karena di Jepang nyari masjid di pinggir jalan kan nggak semudah di sini kan. Kene lewat masjid sijio nyantai kok ngarep jek ono meneh kan gitu. Sana susah. Nah, singkat cerita, oke disediakan di sana. Lalu kita sholat itu dikasih wastafel, lalu dikasih tempat itu ada lumayan luas gitu kan, terus ada kain hitam full menutup sesuatu. Nah, setelah selesai sholat dia bilang, Pak, ini sebenarnya juga tempat ibadah kami. Itu yang ditutup kain itu ternyata patung Buddha. Itu patungnya saya tutup, Pak, menghormati Bapak karena mau sholat. Saya bertanya balik, Pak, kalau jenengan masjid ini misalnya terus ono Kristen teko atau Buddha, Bapak mohon saya pas wayahnya ibadah ini, apa boleh saya ibadah di sini, Bapak? Jenengan kasih napa mboten? Jadi oke lah, kita kembali tadi ya. Cara kita memetakan kawan dan lawan itu sebenarnya mari kita lihat pertama pengalaman sejarah aja dulu. Najasyi itu negara kafir apa negara Islam? Habasah, Darul Kufri nggih. Harusnya kalau coro kitab wong sing ning nggone kono kudu lunga. Tapi dalam sejarah Kanjeng Nabi justru sebaliknya. Orang-orang Islam yang mendapat
mendapatkan